warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Ini materi kimia khusus untuk kelas 12 tingkat SMA, khususnya di semester 2. Pada materi redox dan elektrokimia, pada video yang lalu sudah kita pelajari ya tentang elektrokimia itu sendiri dan termasuk elektrolisis di dalamnya yang akan kita pelajari ya. Semangat terus dalam belajar, dalam mencapai cita-cita. Baiklah ya para siswa sekalian dan juga para pemirsa, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari elektrolisis ya. Kemudian juga jenis dari elektrolisis yang akan kita pelajari, dan ada beberapa contoh soal dan pembahasan tentang elektrolisis serta ada penugasan ya. Nah, ini seperti kita tahu untuk sel elektrolisis ya, ini kebalikan dari sel elektrokimia ya. Jadi kalau sel elektrokimia itu reaksi kimia berlangsung atau berjalan dan menghasilkan arus listrik ya, maka reaksinya adalah spontan, artinya potensial selnya sama dengan plus atau positif ya. Sedangkan dalam sel elektrolisis itu kebalikan dari sel elektrokimia. Jadi biasanya sel elektrolisis itu supaya reaksi kimia berjalan atau berlangsung dia membutuhkan arus listrik. Makanya untuk reaksi redoxnya itu tidak spontan ya. Nah, kemudian fungsi dari sel elektrolisis ya, kalau di laboratorium itu biasanya suatu cara atau metode untuk membuat gas oksigen, kemudian gas hidrogen, dan juga gas klorin ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia industri biasanya digunakan dalam melapisi logam yang satu dengan yang lain ya, biasanya disebut dengan electroplating ya, electroplating atau juga penyupuhan ya. Jadi misalnya kita memiliki cincin dari tembaga akan dilapisi dengan emas. Nah, itu menggunakan metode atau dengan sel elektrolisis. Nah, kemudian prinsip kerja dari sel elektrolisis ya, perlu kita ingat ya, ada KNAP dan KRAO, KNAP, KRAO ya. Jadi pada katoda itu kutub negatif, anoda kutub positif, dan tetap pada katoda terjadi reduksi, pada anoda terjadi oksidasi. Nah, ini ya untuk prinsip kerjanya seperti itu ya, seperti dalam simulasi pada gambar ini ada larutan elektrolit. Mengapa? Karena memang larutan elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik juga ya. Nah, ini ada aliran elektron ya dan menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian jenis elektrolisis itu yang akan kita pelajari ada dua macam ya, tentang elektrolisis larutan dan juga nanti ada elektrolisis lelehan. Jadi ingat ya, ada KNAP dan KRAO ya. Pada katoda itu kutub negatif akan tetap terjadi reduksi KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Dan yang direduksi biasanya ion yang bermuatan positif ya. Tetapi jika ion yang bermuatan positif adalah logam aktif, maka bukan dia yang direduksi tapi air ya. Maka air yang direduksi akan seperti ini persamaannya ya, harus diingat nih, menghasilkan gas hidrogen dan juga 2-O-amin atau bersifat basah. Kemudian pada anoda kutub positif itu terjadi oksidasi, dan yang dioksidasi biasanya ion yang bermuatan negatif ya, atau yang bermuatan negatifnya itu mengandung ion sisa asam atau mengandung oksigen, maka bukan dia yang dioksidasi tapi air ya. Maka air kalau dioksidasi akan menghasilkan 4H+ ditambah gas oksigen dan juga 4 elektron. Itu harus kita ingat nih. Air direduksi, air dioksidasi ya, harus dihafalkan dulu. Kemudian jenis elektrolisis yang lain adalah lelehan. Secara teori ya, lelehan itu tidak mengandung air. Jadi artinya kalau elektrolisis lelehan tidak ada istilah air direduksi atau dioksidasi ya. Jadi tetap pada katoda yang direduksi tetap yang bermuatan positif ya. Kemudian pada anoda terjadi oksidasi, dan yang dioksidasi tetap yang bermuatan negatif karena pada lelehan ini tidak mengandung air. Jadi bukan air yang direduksi atau dioksidasi.
Ini untuk perhitungan elektrolisis ya. Kita lihat contoh dari elektrolisis larutan misalnya ya. Pada elektrolisis larutan kalium iodida dengan menggunakan elektroda karbon atau grafit ya. Perintahnya hanya tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda ya. Nah, pada prinsipnya untuk larutan itu kita tuliskan reaksi ionnya ya. Nah, ini sudah disetarakan ya. Jadi Ki nanti menghasilkan K+ tambah I- ya. Ini sudah diterakan dikali 2 supaya nanti bisa dicoret dan coret ya, ruas kiri dan ruas kanan biasanya seperti itu. Oke. Pada katoda itu yang direduksi adalah air. Mengapa? Karena kalium adalah logam aktif. Jadi bukan K+-nya yang direduksi tapi air. Air direduksi menghasilkan gas hidrogen dan juga basanya. Kemudian pada anoda itu yang direduksi yang dioksidasi adalah ion negatif yaitu I- ini ya. Karena dia tidak mengandung oksigen atau bukan ion sisa asam, maka tetap dia yang dioksidasi. Nah, I- dioksidasi menjadi I2 ditambah 2 elektron. Oke, selanjutnya kita setarakan. Jadi yang ada di ruas kiri dengan ruas kanan kita coret ya. Kita lihat lagi yang lain ya. Ini 2 I- dan ini kita coret juga. Nah, kalau sudah tidak ada kita turunkan ya. Jadi nanti 2 Ki kita turunkan. Ini ruas kiri ya, ditambah 2 H2O juga kita turunkan ya. Nah kemudian ini sudah habis ruas kanan ya, ini kita turunkan 2 K+ ya, kita turunkan karena dia tidak dicoret ya. Kemudian ditambah H2 ya, H2 kita turunkan juga, 2OH- kita turunkan, dan I2 kita turunkan. Jadi itu kalau dituliskan reaksi pada katoda dan anoda yang ini ya. Kalau ditanyakan nanti apa yang dihasilkan pada katoda dan anoda, tentu yang dihasilkan pada katoda adalah gas hidrogen dan juga elektronnya bersifat basa. Sedangkan pada anoda itu dihasilkan I2 ya, ini biasanya berupa padatan ya atau S ya. Nah itu ya untuk elektrolisis larutan. Kemudian elektrolisis lelehan, jadi pada prinsipnya lelehan itu tidak mengandung air, jadi tetap yang akan direduksi itu tetap yang bermuatan positif ya. Walaupun dia logam aktif tetap dia direduksi karena tidak mengandung air. Nah, seperti ini. Pada anoda ini juga sama karena tidak mengandung oksigen, atau kalaupun mengandung oksigen maka tetap yang dioksidasi adalah yang bermuatan negatif. Jadi khusus untuk natrium klorida lelehannya kalau kita tuliskan reaksinya pada katoda ini ya, pada anoda yang ini juga. Jadi tetap akan menghasilkan seperti itu. Seperti biasa ini kita coret ya, kita coret juga ya. Ini kita coret ruas kiri ruas kanan ya. Ini juga sama ya, sehingga nanti akan dihasilkan 2 NaCl ya. Kemudian sebelah ruas kanannya ini ya Na ya, menghasilkan 8 Na dan juga ada gas klor ya. Jadi kalau ditanyakan nanti pada anoda dihasilkan apa, pada katoda dihasilkan apa, yang jelas pada katoda dihasilkan logam natrium, pada anoda dihasilkan gas klor. Ini untuk contoh perhitungan elektrolisis ya. Ini hukum Faraday yang pertama. Contohnya pada elektrolisis larutan tembaga sulfat digunakan elektroda karbon atau grafit. Kemudian dialirkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Diketahui massa atom relatif Cu itu 63,5. Yang ditanyakan adalah berapa ya, berapa gram biasanya logam tembaga yang dihasilkan. Nah ini rumus pertama dari hukum Faraday ya. G-nya massa zat dihasilkan, yaitu massa ekuivalen. Biasanya bisa dicari dari massa atom relatif dibagi muatannya berapa atau biloknya berapa. Kemudian I ini ya arus dalam ampere, T waktu dalam detik, dan F Faraday. Dan ingat 1 Faraday sama dengan 96.500 coulomb ya. Seperti biasa karena ini larutan kita buat ya
persamaannya. Nah ini dikalikan 2 mengapa? Ya karena untuk mengimbangi yang ini elektronnya ya. Jadi ini semua dikalikan 2 ya, ini juga sama dikalikan 2, maka nanti akan menjadi 2CuSO4 ya. Ini 2Cu, ini 2SO4 2-. Ini juga dikalikan 2, maka nanti akan menjadi 2Cu2+, ini menjadi 4 ya. Menjadi 4, mengapa? Ya, karena ini mengimbangi 2 kali plus 2 jadi plus 4, maka tambah 4 elektron. Ini 2Cu ya. Nah ini sudah seperti ini ya. Kemudian kita coret seperti biasa ya. Ini 4 elektron dengan 4 elektron. Ini kemudian 2Cu plus dengan 2Cu plus juga kita coret ya. Nah, kemudian kita periksa lagi yang lain. Kalau sudah tidak ada lagi, kita turunkan ya. CuSO4 kita turunkan, ditambah ini ruas kiri ya semuanya. Ini 2O kita turunkan. Nah, kemudian ruas sebelah kanannya ya tentu ini Cu ya. Cu-nya 2Cu tambah 2SO4 ya. Kemudian juga tambah ini kita turunkan 4A+ dan O2 ya. Itu persamaan untuk reaksi selnya ya. Nah berikutnya ya, kita akan menghitung. Tadi sudah dijelaskan ini persamaannya ya, sudah kita coret, ini juga coret ya. Ini kita coret, ini kita coret juga sama ya, sehingga akan dihasilkan Cu nya di mana, yaitu dihasilkan di katoda ya. Jadi berapa gram tadi? Nah ini seperti tadi ya, untuk G, untuk E itu berat ekuivalen ya, bisa dicari dari massa atom relatif. Ini untuk ArCu adalah 63,5 dibagi 2 mengapa? Karena Cu biasanya nah ini 2+ ya biloknya atau muatannya, maka 63,5 dibagi 2 untuk berat ekuivalen atau E kecil ini. Kemudian dikali 2 kenapa? I nya arusnya adalah 2 ampere ya. Kemudian juga waktunya 965 detik dibagi F 95.600 kolom ya. Nah menghasilkan 0,635 gram Cu yang mengendap ya pada katoda. Nah ini jadi dihasilkan seperti itu. Oke, itu nanti oleh para siswa pendidik dipelajari kembali ya dari rumus untuk hukum Faraday yang pertama ini, terutama juga dalam konsep pelarutan elektrolis dalam persamaan redoxnya. Kemudian soal yang kedua ini masih elektrolisis ya. Ini ada leburan ya, sama dengan lelehan. Jadi seperti teori yang pertama bahwa lelehan itu tidak mengandung air, jadi langsung saja ya, tidak ada air yang direduksi atau air yang dioksidasi. Nah ini persamaan reaksinya seperti biasa kita setarakan ya supaya sama dan bisa dicoret ya. Dan nanti kita NaCl nya ya, nanti kita turunkan. Ini ada NaCl nih sebetulnya sini ya, jadi NaCl ya kita turunkan. Kemudian ini Na nya tidak ada ya sebetulnya ya, sudah tidak ada. Cl juga tidak ada, jadi nanti ini tertulis 2 NaCl sebetulnya ya, 2 NaCl ya. Nah menghasilkan ini 2 Na ditambah Cl2 sebetulnya seperti itu. Nah ini nanti bahwa mol Na, nah, kita ingat ya bahwa mol itu kan gram per AL nya. Nah ini diketahui gramnya 0,230 gram dibagi ArNa 23 ya, menghasilkan 0,01 mol. Kemudian untuk mol dari elektron ya, ini mol elektron sama dengan 2 kali 0,01, karena mol yang terlibat 2 elektron ya, elektron yang terlibatnya 2 kali molnya, maka 0,02 mol elektron. Ini sama dengan juga dengan 0,02 Faraday. Maka Q seperti tadi ya bisa dicari dari arus kali T atau Faraday kali 96.500 kolom. Nah, maka Q-nya sama dengan 1930,0 kolom ya. Ini yang ditanyakan. Dan nanti
nanti oleh para peserta semua dipelajari lagi ya untuk pelatihan soal elektrolisis dalam larutan maupun dalam lelehan atau lenturan. Kemudian ini sebagai tugas ya, coba kalian nanti pelajari ya dan diisi ya, serta nanti tugasnya dikumpulkan. Yang pertama soalnya ini dan yang kedua ini. Semangat terus dalam belajar, mudah-mudahan ini kalian lebih paham dan juga lebih banyak berlatih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.